Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Hidayat Silveri dengan NIM 1123006 dari Universitas UNCM Jambil Jambi Bukit Tinggi, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview KHI atau kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam atau KHI merupakan himpunan atau kumpulan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan cuman di dalam fikih hukum Islam dan terkait dengan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dari tiga hal ini, kumpulan tersebut dijadikan pedoman bagi para hakim agama ketika mereka memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang tersebut antara orang-orang beragama Islam di peradilan agama. Jadi intinya KHI ini merupakan pedoman bagi para hakim agama ketika mereka memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, kemudian kewarisan, dan perwakafan di antara orang-orang beragama Islam. Kompilasi hukum Islam ini terdiri dari atas 3 buku, yaitu buku 1, buku 2, dan buku 3. Buku 1 itu tentang hukum perkawinan yang ada 19 bab, terdiri dari pasal 1 sampai pasal 170. Kemudian buku 2 itu tentang hukum kewarisan, ada 6 bab dari pasal 171 sampai 214. Kemudian buku 3 tentang hukum perwakafan, itu ada 5 bab dari pasal 215 sampai 229. Total ada 29 bab dan 229 pasal di dalam kompilasi hukum Islam. Kemudian buku 1 yaitu hukum perkawinan menetapkan penegasan kembali wajibnya pencatatan perkawinan di pegawai pencatatan nikah atau singkatannya PPN. Pernikahan tidak dicatat istimbatnya dilakukan oleh peradilan agama pasal 6 dan 7. Penegasan KHI tentang larangan nikah antara agama, yaitu larangan nikah bagi seorang muslim dengan wanita non muslim terdapat dalam pasal 40. Dan larangan nikah antara wanita muslim dan pria non-muslim terdapat dalam pasal 44. Karena itu, penolakan wali akibat ikhtilafu al-din dapat dibenarkan terdapat dalam pasal 61. KHI menegaskan pendapat fikih kontemporer tentang bayi tabung dengan sperma, sel telur, dan rahim yang berasal dari pasangan suami istri yang sebagai anak sah dapat dalam pasal 99. Selanjutnya buku 2 yaitu hukum kewarisan dapat dalam pasal 171 mendefinisikan kewarisan sebagai pemindahan hak pemilikan harta peninggalan secara terstruktur dan berkeadilan. Hukum kewarisan menegaskan perlunya musyawarah antara ahli waris dalam soal pembagian harta. Furud al-muqaddarah hanya merupakan jalan terakhir sebagai kepastian hukum terdapat dalam pasal 183. KHI memberikan peluang wasiat yang lebih dari sepertiga jika disetujui oleh semua ahli waris. Wasiat juga bisa diberikan kepada ahli waris jika disetujui oleh semua ahli waris yang terdapat dalam pasal 195. Dan adanya wasiat wajibah bagi orang tua angkat atau anak angkat yang terdapat dalam pasal 209. Selanjutnya buku 3 yaitu hukum perwakafan dapat dalam pasal 215 mendefinisikan wakaf sebagai tindakan memisah harta untuk dilembagakan demi kepentingan hukum secara abadi. Kata abadi inilah yang membedakan wakaf dari instrumen hukum lain. Harta wakaf tidak dapat dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Ia terlepas dari kepemilikan individu dan berfungsi sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat selama-lamanya. Inilah mengapa wakaf menjadi pilar ketiga yang melengkapi siklus hukum keluarga Islam dalam KHI. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.